Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, di subuh pagi hari ini kita masih mendapatkan begitu besarnya nikmat Allah. Allah masih bimbing kita di dalam beribadah. Allah ringankan langkah kaki kita untuk sampai ke tempat yang mulia ini. Ini tanda, satu di antara tanda-tanda yang Allah masih tanamkan keimanan dalam hati kita. Allah masih bimbing dalam keislaman, dan itulah di antara perkara-perkara yang kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun satu hal juga yang perlu kita pahami adalah bahwa ketika Allah tegaskan dengan firman-Nya dalam Al-Quran, ayat yang berkali-kali kita baca dalam sholat itu tidak pernah tertinggal dan itu diharuskan dibaca dalam sholat, itu surah Al-Fatihah. Nah, satu di antara ayat dalam surah Al-Fatihah itu kita diajarkan oleh Allah untuk selalu memohon kepada Allah itu pada ayat yang ke-6 kan, dari surah Al-Fatihah itu. Kata Allah dalam ayat itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Nah, pertanyaan sederhananya adalah, ketika kita sudah menjadi seorang muslim, berislam itu, apakah kita masih belum berada di jalan yang lurus? Karena Islam adalah agama yang Allah ridho. Bahkan ketika kita dengan penuh keyakinan memahami ayat Allah dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 85, kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jika Allah dan barang siapa yang dia mencari atau mengambil jalan selain dari ajaran Islam, agama yang Allah ridha, maka menjadi sia-sia, tidak diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya Allah pada ayat 85 dari surah Al-Imran itu, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Di akhirat kita dia rugi. Nah, sekarang kita dikaruniai oleh Allah sebagai seorang muslim, nikmat keislaman itu dijadikan oleh Allah sebagai umat Rasulullah. Tapi ketika Allah tegaskan dengan ayatnya pada surah Al-Fatihah tadi, kata Allah, ihdinas siratal mustaqim, maka apakah kita masih belum berada di jalan yang lurus ini? Belum berada di jalan yang benar. Sementara Islam adalah agama yang benar, jalan yang menuju kepada kebahagiaan, bukan hanya dunia saja tapi juga di akhiratnya nanti. Nah, lalu inilah muncullah beberapa penjelasan dari ayat itu bahwa sebenarnya kita bukan
berada di jalan yang salah dengan berislam. Tapi dengan Allah ajarkan agar selalu memohon pada Allah untuk terus dibawa, dibimbing, dijaga di dalam jalan agama Allah yang benar. Itu berarti Allah inginkan agar tetap terus berada di jalan yang baik, jalan yang benar. Bukan kita berada di jalan yang salah. Sudah di jalan yang benar, tapi kita berdoa agar terus istiqomah di jalan yang lurus, jalan yang benar. Kenapa? Nah, berkaitan dengan ayat ini dan saudara diceritakan Ibnu riwayat Imam Ahmad Al-Mansur juga menyebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW itu membuat garis di atas pasir. Ini hadis yang sahih tadi. Buat garis lurus di atas pasir. Kemudian Rasulullah berkata pada para sahabat, inilah jalan Allah, inilah jalan yang lurus. Kemudian Rasulullah juga membuat beberapa garis-garis di samping garis yang lurus tadi. Rasulullah mengatakan ini adalah jalan-jalan yang berliku-liku, jalan yang penuh dengan kesesatan. Nah, kemudian Rasulullah membacakan ayat Al-Quran dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. Berkata Allah dengan ayat itu, wa anna hadza siratan mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabil dzalika wasaqakum la'allakum tattaqun. Ya wa anna hadza siratan mustaqiman, ini adalah sesungguhnya jalanmu yang lurus, kata Allah, fattabi'uhu, ikutilah. Nah, jalan yang lurus di mana Allah ajarkan tentu dengan sebuah perintah, larangan, petunjuk, peringatan. Di mana Al-Quran? Di mana lagi Allah jelaskan tentang perintahnya kepada Rasulullah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah, hadis-hadis Nabi SAW. Maka Allah, fattabi'u, ikutilah dia. Wala tattabi'us subula wa tafarraqa bikum an sabili, janganlah engkau mengikuti jalan yang lain yang bisa mencerai-beraikanmu, yang memisahkanmu dari jalan Allah. Banyak sekarang kita hadapi. Ketika Rasulullah membuat garis-garis kecil di samping garis yang lurus tadi, sehingga kata Rasulullah jalan-jalan yang berliku, yang penuh dengan kesesatan. Sekarang bermunculan berbagai macam paham, pendapat, pemikiran, itu kan ya yang jauh dari nilai-nilai keislaman, nilai keimanan. Atas dasar apa? Ada yang mengatakan atas nama hak asasi manusia, ada yang mengatakan ini atas nama kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir. Tadi dia mengatakan ini atas nama kemajuan perkembangan zaman, itu kan. Maka orang boleh berkata apapun, kalau dia suka, ya sudah, benar sesat jalan itu. Apalagi kalau perkataan itu diucapkan oleh orang-orang yang punya kekuasaan, punya power itu, punya massa, punya pengikut. Kenapa sampean jadi senang menonton film porno? Aku suka di sini. Ya kan? Tidak bisa kita melarang. Islam mengajarkan ketika salah satu karakter Islam adalah Allah katakan sumulia, maka itu berlaku pada 3 konsep sumulia itu, kesempurnaan Islam itu. Sumuliatul zaman, sumuliatul nakam, sumuliatul minhaj. Di Islam itu berlaku kapanpun juga. Sumuliatul zaman sampai hari akhirat tetap berlaku, tidak bisa ditangguhkan, tidak bisa dirubah. Sumuliatul nakamnya berlaku dimanapun juga, kapanpun juga. Itu semuanya dia sempurna ajarannya Islam itu. Cara soal akidah, bicara soal ibadah, bicara soal akhlak, muamalah, semua diatur dalam Islam. Dan itu Allah tegaskan dengan firman-Nya, dan itu Allah ajarkan melalui Rasul-Nya, hadis-hadis Nabi SAW. Ini yang menurut kita harus berhati-hati. Sekarang dengan pemahaman-pemahaman yang banyak, bertebaran, ya, bermacam-macam sekarang kan.
Kita katakan bahwa kalian kata Allah, orang yang mampu menjaga agama Allah, mampu menjaga syariat agama Allah, itulah orang yang berada di jalan yang lurus. Jadi bukan sekedar kita beriman pada Allah dan Rasul, itu minum billahi wa rasuli, intikan Allah wa tu'ajiru wa tuwakiru wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ciri orang yang mendapatkan keberuntungan dimana kata Allah, dia orang yang beriman orang pada Allah, pada Rasul, itu minum billahi wa rasulihi. Tidak kata Allah ada lagi yang lain, tak itu. Wa tu'ajiru wa tuwakiru. Kalian rawatlah kata Allah, kalian jagalah, kalian kuatkanlah agama Allah. Wa tu'ajiru wa tuwakiru wa tuwakkilu kata Allah, dan kalian agungkan Allah, besarkanlah Allah. Apanya? Di antaranya hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan sudah. Nah, ini yang dikatakan dasar dalam berislam. Kalau dikatakan itu minum billahi wa rasuli, bukti cinta kita kepada Rasul, memuliakan Rasul, maka kata Allah, ikuti kalian sebagai umat Rasulullah. Apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufari rahamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sima'um fi wujuhihim min asari sujud ila ayat. Muhammad itu kata Allah adalah utusan Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya umat Rasulullah, para sahabat pada waktu itu, dan kita sekarang umat Rasulullah ila akhir zaman. Berkata Allah, asyidda walal kufar, kalian keraslah terhadap orang-orang kafir, rahamau bainahum, dan berkasih sayanglah sesamamu kata Allah, orang-orang yang beriman, seakidah, se-Islam. Itu kata Allah Muhammad Rasulullah. Nah, sekarang kita menghadapi proses itu kan ya. Seberapa jauh kita katakan waktu akhiruh, kalian menjagalah, kuatkanlah agama Allah. Rahamau bainahum, berkasih sayanglah sama kata Allah, orang-orang yang beriman. Nah, kita sedang melihat saudara-saudara kita di Palestina itu kan ya, di Gaza itu. Sekarang ini kan bukan sekedar mereka memerlukan bantuan donasi dari kita umat Islam, tapi juga yang mereka perlukan adalah doa kita umat Islam. Kan doa muslimul mukmin, doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Kita berdoa untuk mereka, kita berdoa untuk ketenangan hidup mereka di sana. Ini bukti rahmah bainahum. Kalau tidak peduli, bukan saudaramu kata Allah. Maka kalau bukan bersaudara yang menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita merinci kenapa itu ya tidak akan pernah berhenti peperangan itu, ini memang Al-Quran sudah menjelaskan. Kata Allah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya. Dalam surah Al-Maidah kan ayat 88 kata Allah, bergugurannya umat Islam di sana bukan kalau mereka bukan mati kata Allah, tapi mereka hidup. Tidak salah katakan, janganlah Allah mengira orang-orang yang mati di jalan Allah fisabilillahi amwatan bal ahya. Sebenarnya mereka itu hidup kata Allah. Di mana dia hidup? Inda rabbihim yurzaqun. Mereka di sisi Allah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ini yang menjadi semangat saudara kita di Palestina itu, di Lebanon itu kan ya. Mengatakan Allah walan tardal yahudu walan nasara hatta takum. Sebenarnya kata Allah walan tardal, tidak akan pernah suka orang Yahudi dan Nasrani itu kepadamu sebelum kamu mengikuti agama mereka, keyakinan mereka. Itu Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 120.
Nah kita sebagai orang yang seakidah maka berdoa ini. Dan yang kedua yang diperlukan juga adalah bahwa sekarang berkembangnya isu-isu pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, dan itu dibentuk, dibangun oleh orang-orang non-muslim. Orang muslim juga ikut membangun, menceritakan yang tidak sebenarnya tentang kondisi peristiwa yang sebenarnya terjadi, penyebab yang sebenarnya terjadi, kenapa. Malah dia mengatakan Israel itu yang tertindas, yang disalimi. Orang-orang muslim yang ingin berkuasa. Jadi sekarang diperlukanlah gozul pikir, perang pemikiran gitu kan ya. Dan ini kita paham, kita bentuk sebagai seorang muslim, memberikan penjelasan, dan ini yang diperlukan karena Yahudi Zionis itu kan sudah menggunakan tangan-tangan yang tidak benar lagi. Mereka meng-hire, menyewa, membayar orang-orang yang menjadi buzzer itu kan dengan biaya yang luar biasa, mengembalikan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Nah ini kata Allah, kalian akan berada di jalan yang benar, jalan yang lurus kalau kalian punya rasa empati terhadap saudara-saudaramu yang sekarang sedang berjuang, berjibaku gitu kan, membela haknya, mempertahankan haknya. Maka kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, itu banyak maknanya. Biasanya kita bukan berarti jalan yang Allah ridha. Kita kerjakan salat iya, kita puasa iya. Tapi bagaimana ketika mengatakan hablum minan nas, kita kurang. Hablum minallahnya kita kuat, itu kan, tapi hablum minan nasnya kurang. Nah di sini persoalannya. Sebentar Islam mengajarkan hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi ada kepedulian sesama kita umat Islam, orang-orang yang seakidah, seiman, dan ini memang harus dibangun dengan cara apa? Dengan cara penuh kesadaran kita ada hak saudara kita yang memerlukan pertolongan kita, meskipun kita tidak ikut berperang di sana, tapi doa, pemikiran, gozul pikir dengan penjelasan bahwa ini peristiwa yang sebenarnya terjadi. Kan sekarang yang berkembang itu kan malah diputar balikan peristiwa itu. Dan kemarin itu membaca lagi itu ada tim yang khusus di Indonesia ini memberikan edukasi. Bahwa sebenarnya kenapa Indonesia ini ikut peduli dengan Palestina, jangan ikut campur urusan Palestina. Karena yang Zionis itu haknya ada di sana. Ini di orang-orang kita Indonesia. Saya kita bayangkan, mereka melakukan edukasi ke daerah meyakinkan bahwa ini tidak benar. Sebenarnya Yahudi lah yang terzalimi. Nah ini kan, jadi gue juga pikir ini yang diperlukan. Nah kita orang-orang yang mengaku berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, Allah katakan kalian ikuti perintah Allah, ya kan? Tadi Allah katakan kan Muhammad Rasulullah wal-ladina ma'asyidda wal-kubara wa'amahu bainakum. Jadi berkasih sayang itu sama orang-orang yang beriman, itu adalah kaidah yang menjadi pedoman. Kalau kita ingin mendapatkan apa yang disebut dengan tetap berada di jalan yang lurus, jalan yang benar, tidak peduli barangkali kita keluar dari jalan yang lurus. Itu yang pertama. Nah yang kedua, cara mengumpulkan ayat itu, kita juga punya keyakinan bahwa ini sifatnya adalah lebih kepada individu kita masing-masing, diri kita masing-masing. Ketika Allah mengusir iblis dari surga, ya, karena tidak taat pada perintah Allah untuk tunduk sujud patuh dalam arti hormat kepada Adam, ya, maka kemudian Allah turunkanlah iblis, diusir dari surga. Nah iblis ketika diusir dari surga, maka dia mohon pada Allah, ya Rabb, janganlah aku dimatikan sampai nanti dibangkitkan kembali manusia pada hari akhirat nanti. Permintaan ini dikabulkan oleh Allah. Jadi iblis minta pada Allah, Allah kabulkan untuk tidak dimatikan sampai nanti semua manusia dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Nah dulu pernah sampaikan, kalau kita berdoa dengan Allah karena anak mati itu kan,
Ya Allah, panjangkanlah umur hamba. Kadang mau mati-mati sini itu ya. Umur panjang aja sampai hari kiamat itu kan. Siapa kira-kira itu? Nah, bukan itu yang kita pahami, bahwa ketika Allah mengabulkan permintaan iblis, kemudian iblis pasti bersumpah, berjanji pada iblis, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 17. Kemudian kata iblis berjanji, bersumpah, kami akan mendatangi mereka manusia itu dari mukanya, belakangnya, kanannya, kirinya. Lalu kata iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan dapatkan kebanyakan mereka manusia itu bersyukur kepadamu. Ini perkataan iblis yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Nah, sekarang adalah kita yakin kita manusia punya sesuatu yang memang harus dihadapi. Semua kita memang harus yakin itu. Kita berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan. Terus setiap saat kata Allah, dia akan datang kepadamu dari mukamu, dari belakangmu, kananmu dan kiri. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Kananmu kata Allah, kiri. Nah, ini yang salah satu menjadi penyebab kita bisa keluar dari jalan Allah, jalan yang lurus, jalan yang benar. Maka itulah kita diajarkan dengan cara apa? Maka Allah memberikan jalan. Engkau Allah akan selamat, akan bahagia, akan tentram, akan mendapat kebahagiaan dunia akhiratmu kalau dalam hatimu terus Allah berikan hidayah, petunjuk. Nah, itulah yang kita cari, itulah yang kita upayakan. Ya, ketakwaan kepada Allah, dekat kepada Allah, jahid fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Kata Allah, ada cara yang satu yang Allah buka. Dengan cara apa kata Allah? Yahdi bi'allah manittaba'a ridwana usubulas salam. Dengan kitab inilah kata Allah kami memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mencari keridhaan kami menuju jalan keselamatan. Artinya apa? Kuncinya ada pada Al-Quran. Nah, yang dikatakan dengan ayat tadi, itu salah satu jalan Allah buka untuk hambanya dekat pada Allah, terus berada di jalan Allah. Maka kata Allah, Al-Quranlah kuncinya. Bersyukurlah kita orang-orang yang dijaga, dibimbing oleh Allah untuk apa? Untuk terus memahami, di samping membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini jalannya. Kenapa? Karena ketika Rasulullah mengatakan, wa ana ada siratan mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa an sabilihi. Maka banyak jalan-jalan yang di lain, jalan yang lurus. Pemahaman yang keliru tentang ajaran agama Allah, pemikiran yang keliru tentang ajaran agama Allah. Apa yang sekarang berkembang di masyarakat kita, anak-anak remaja kita. Karena aja aku bujur-bujur beribadah kalau sudah umur parak mati gitu kan ya. Dan barangkali sudah menjelang mau kematian, sudah tua hanya beribadah. Sekarang masih senang-senang, masih muda, masih sehat. Apa ada jaminan? Karena pemikiran pemahaman bahwa kecil bahagia, senang, kecil bahagia, remaja, kaya raya, tua, poya-poya, mati kepengen masuk surga. Nah, ini yang berbahaya. Tempuluh anung ini aku ya baik mati dulu, berpoya-poya itu kan cari kesulitan. Masuknya kan surga juga kan akhirnya kan. Kecil bahagia, remaja, poya-poya kaya raya, tuanya poya-poya, pengennya masuk mati masuk surga itu kan. Ini paham hedonis yang sekarang banyak berkembang di anak-anak kita. Nah, tidak jarang mereka melakukan penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keimanan. Dan ini tugas kita sebenarnya, meyakinkan mereka bahwa ada jalan yang harus diikuti.
Karena salah satu yang tegaskan kum ambusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu kata Allah dari api neraka. Nah kembali ke tadi. Jadi pada surah Al-A'raf ayat 17 tadi Allah katakan summal atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim an sama'ihim wa lan tajidu aktharahum syakirin. Dari muka itu seperti apa? Allah jadikan kita lupa dengan kehidupan akhirat. Di muka kita selalu muncul kesenangan aja gitu kan, kebahagiaan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan indah kata Allah dalam pandanganmu dunia itu hal yang menyenangkan. Kau dijadikan lupa oleh iblis, oleh syaitan tentang kehidupan akhiratmu yang pasti akan bertemu dengan Allah, pasti akan berjumpa dengan Allah. Sementara Allah sudah katakan apa kata Allah? Wattaqu yawman turja'una fihi illallah. Persiapkanlah bekalmu untuk kembali kepada Allah. Takutlah dengan hari kembalimu kepada Allah. Yawman turja'una fihi illallah. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 281. Ini yang kita lakukan apa? Dan di belakang juga sama itu kan, sebagai Allah mengatakan bukan hanya kita di mukanya saja senang dengan kehidupan dunia, tapi juga di belakang list jadi kita sesat itu karena kita dibiarkan terus berbuat maksiat, dibimbing di jalan kemaksiatan dan bangga dengan kemaksiatan itu. Banyak kan contohnya itu. Ketika menggunakan nikmat bukan di jalan Allah, malah bangga dengan keburukan. Melihat sesuatu yang bukan diridai Allah, malah bangga dengan keburukan itu. Tidak sampaikan siapa itu, tapi Bapak Ibu melihat sendiri di media sosial. Barangkali televisi juga ada berita-berita seperti itu. Nah ini ya, orang melakukan tipu daya, tapi bangga dengan tipu dayanya. Jadi beri Allah akal untuk berpikir jalan kebaikan, tapi digunakan akal-akalnya orang lain. Kita ini kan susah membedakan. Bahasa kita, bahasa Banjar ini kan pangalih membedakan tipis banget antara membunguli dan memintari, itu bedanya tipis banget kan ya. Kamu dibunguli sedikit, jak ada aku dimintari sedikit panarnya kan ya. Kadang mau akan dibunguli orang itu kan. Tapi pada dipintari orang bangga aja kita, aku dipintari sedikit, mereka dibunguli sedikit kadang itu kan ya. Nah jadi itu orang melakukan tipu daya, dia bangga dengan tipu dayanya, akal digunakan untuk mengakal-akalnya orang lain. Itu terus dibimbing oleh Allah. Iblis buka pintu itu. Nah, belum lagi yang lainnya. Kita bisa lihat sendiri seperti apa. Hanya barangkali kenapa kita ada diajarkan bahwa bukan lalu kita memohon pada Allah ihdinas siratal mustaqim, kita berada di jalan yang salah, sudah berada di jalan yang benar, jalan Islam. Tapi kita mohon pada Allah agar kita mampu melaksanakan syariat agama dengan cara yang baik. Itu maksud ayat itu. Tapi kalau kita perhatikan surah Al-An'am tadi kan ayat 153 tadi, wa ada siratal mustaqim. Itu penjelasan dari ayat sebelumnya. Dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 151, 152, itu kan baru 153-nya menutup ayat itu. Nah, ayat 151 itu kan bicara tentang perbuatan yang Allah larang kita untuk mengerjakan. Ada 5 yang Allah larang dalam ayat itu. Pertama menyebutkan Allah, yang kedua kita durhaka dengan orang tua, yang ketiga kita membunuh anak karena takut miskin, ya. Yang keempat apa kata Allah, engkau dilarang mendekati perbuatan keji fahisyah, diam-diam dan terang-terangan. Dan yang kedua kata Allah, engkau dilarang membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Nah, peristiwa Palestina ini kan orang tidak bersalah dibunuh kan, itu kan diharamkan oleh Allah. Nah itu ayat 151-nya. Nah ayat 152-nya itu cerita tentang 4 lagi yang Allah berikan. Kata Allah, yang pertama kata Allah, hendaklah engkau
menimbang sesuatu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, itu kan ya. Nah, kemudian kata Allah, engkau ketika berkatalah dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Kemudian jangan ingkari janjimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan dalam ayat itu. Maka kemudian para ulama mengatakan itulah 10 perintah Tuhan dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Nah, 153 itulah kuncinya kalau katakan wa anna hadza siratan mustaqiman fattabi'uhu. Ikutilah kata Allah ini jalanku. Nah, jalan-jalan itulah yang lalu dibuka oleh Allah dengan cara apa? Ketika Allah katakan istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Penuhilah seruan Allah dan Rasul yang menyeru kepada kehidupan yang membawa pada sebuah kebaikan. Ketahuilah kata Allah, Allah membatasi manusia dengan hatinya, dan itulah perintah Allah kepada kita. Jadi istajibu lillahi wa rasul jadakum lima yuhyikum. Jadi kata Allah, sepanjang kamu itu menulis seruan Allah dan Rasul, maka engkau berada di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Kenapa? Allah katakan wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah batasi kata Allah manusia dan hatinya. Itu disebut dengan, pernah disampaikan, hati itu ada ruang kecil, orang yang kecil yang disebut dengan ruang gak hidayah. Hanya Allah yang bisa masuk. Itu disebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 24. Nah, ini diantara tanda-tanda yang Allah berikan jalan untuk menuju tetap berada di jalan yang benar. Belum lagi yang lain tadi kan ya, wabtaghu ilaihil wasilah, jadilah jalan mendekatkan diri kepada Allah, wajahidu fisabilihi, berjihadlah di jalannya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi ada kaidah-kaidah yang harus kita ikuti. Jadi kembali disampaikan, bukan berarti ketika kita mohon kepada Allah dengan surah Al-Fatihah itu yang setiap saat kita baca dalam sholat, paling tidak 17 kali sehari kita baca, itu bukan berarti kita berada di jalan yang salah, jalan yang sesat. Tapi doa itu, permohonan itu adalah agar kita mampu dalam lindungan Allah, Allah bimbing kita dalam kemampuan untuk melaksanakan syariat agama Allah dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Nah, mudah-mudahan dengan renungan yang singkat ini kita berdoa terus kepada Allah. Perbanyaklah doa untuk saudara-saudara kita di Palestina, sisipkan dalam setiap sholat. Dan yang berikutnya, panjang kita mampu untuk memberikan penjelasan tentang peristiwa yang sebenarnya, kenapa itu terjadi, maka inilah yang diharapkan oleh saudara kita di sana. Dan kira ini sudah banyak dimunculkan melalui media sosial. Saudara-saudara kita yang di Gaza itu kan ya, yang menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, kondisi yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang mampu meneruskan pesan-pesan ini. Sekecil apapun yang kita lakukan, itulah bukti kita yang disebut dengan rahmah bainahum, berkasih sayang sama orang-orang yang beriman. Di luar itu maka kita harus berhati-hati. Itu yang kedua. Nah, untuk kajian ini jangan kita merasa nyaman, merasa aman sudah berada di jalan yang lurus, jalan yang benar. Karena tidak mungkin Allah mengajarkan sebuah doa permohonan kalau kita sudah yakin berada di jalan yang benar. Pasti ada kelirunya kita, pasti ada kesalahannya. Maka kata Allah, mintalah terus kepada Allah untuk dibimbing di jalan yang lurus, jalan yang baik, yang dalam yang Allah ridha, untuk mendapatkan bagian dari apa yang kita kerjakan, pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian salah selam menhab calon sampaikan untuk sebuah pagi hari dan dari manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.